Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kodaria dengan NIM 12 12 04 24 103. Nah, mengenai mata kuliah Hadis Manajemen Dakwah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang hadis media dakwah. Media dakwah. Nah, secara etimologi, dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'a yad'u, da'watan yang berarti memanggil, mengundang atau mengajak. Sedangkan secara terminologi, dakwah adalah perintah atau seruan kepada sesama manusia untuk kembali dan hidup sepanjang ajaran Allah yang benar. Dakwah adalah menyeru manusia kepada kebajikan dan melarang kemungkaran agar mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Dan media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan juga minat. Media adalah suatu proses penyampaian pesan melalui alat-alat elektronik, baik alat elektronik yang berbentuk audio, audiovisual, dan lain-lain. Nah, jadi media dakwah merupakan salah satu unsur yang sangat penting diperhatikan dalam aktivitas dakwah, sebab sebagus apapun metode, materi, dan kapasitas seorang dai, tanpa didukung dengan sebuah media yang tepat, seringkali hasilnya kurang efektif. Kemudian masuk ke macam-macam media dakwah. Nah, media dakwah yang pertama yaitu media tatap muka sebagai media komunikasi. Media tatap muka merupakan media komunikasi yang sangat efektif menghasilkan respon secara langsung, dan dalam pertemuan ada makna tertentu yang tidak dimiliki oleh media komunikasi lainnya. Maka media ceramah, diskusi perkuliahan yang bersifat langsung merupakan media yang paling efektif dalam menyampaikan pesan atau tablik serta paling mampu melahirkan respon dari publik. Dan yang kedua yaitu media audiovisual. Nah, media yang berupa audiovisual seperti teater, film, dan televisi, media ini dapat dipakai untuk menerangkan ide atau pesan dengan metode modern seperti cerita atau kisah yang dibicarakan. Bisa juga berupa pagelaran drama. Nah, media ini harus benar-benar mendapat perhatian karena kelebihannya yang dapat menggapai sasaran sampai ke rumah-rumah dan bisa dibawa kemana saja dan kapan saja. Dan yang ketiga yaitu media visual. Media visual juga dapat digunakan seperti peta foto-foto kejadian seperti bencana alam, foto puing-puing dan kehancuran akibat perang, serta gambar-gambar lain yang merupakan akibat kezaliman. Seperti sejarah Islam masuk Nusantara, sejarah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak Bintoro, dan Kerajaan Mataram, yang kesemua itu tidak terlepas dari beberapa cerita dakwah yang bisa dikomunikasikan melalui media visual. Audio visual dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, diantaranya adalah tulisan. Dakwah dengan cara tulisan adalah dakwah yang dilakukan dengan perantara tulisan seperti buku-buku, majalah, surat kabar, buletin, risalah, kuliah tertulis, pamflet, pengumuman tertulis, spanduk, dan juga yang lainnya. Secara langsung memang tidak ditemui dalam Al-Quran anjuran menggunakan media tulisan sebagai alat dakwah, tetapi secara tersirat dapat dipahami dari satu surah yang terdapat dalam Al-Quran yaitu surah Al-Qalam. Dalam surah tersebut dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan huruf nun sebagai isyarat terpenting tentang peran huruf, pena, dan tulisan dalam pelaksanaan dakwah Islamiyah. Keempat yaitu media individual. Media individual seperti siaran radio, kaset-kaset khutbah atau pelajaran, baik berupa kaset maupun CD yang pada masa sekarang ini banyak tersedia di mana-mana. Masing-masing media tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda serta memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Seperti contoh radio, memiliki kelebihan dapat didengar dimanapun tempatnya, bahkan di seluruh penjuru dunia melalui streaming. Dan harganya pun terjangkau. Kesemua media dakwah ini apabila digunakan secara maksimal untuk kepentingan dakwah, maka diharapkan memberikan pengaruh yang positif bagi mitra dakwah. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita menggunakan media dakwah tersebut dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan dakwah sehingga penyampaian dakwah menjadi efektif. Nah, perkembangan teknologi komunikasi mendorong lahirnya institusi sosial dalam dinamika sosial.
Institusi tersebut adalah institusi yang bergerak di bidang media komunikasi seperti radio, koran, majalah, televisi, internet, serta handphone. Semuanya hadir dan diatur secara legal dalam negara kita tercinta. Institusi tersebut juga diatur sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan, serta sebagai alat kontrol sosial masyarakat. Pada perkembangan literasi media, keunggulan teknologi industri dalam hal ini telah mencapai pada titik efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga mampu menghasilkan alat-alat informasi, komunikasi, dan transportasi sedemikian mudahnya dan dalam waktu yang singkat. Dan yang kelima yaitu media dakwah melalui lisan. Sebagai media dakwah dan media pembinaan umat, mau'izah hasanah atau dengan materi khutbah harus dipersiapkan dengan baik. Apalagi jika diperhatikan, khutbah Jumat merupakan salah satu pembinaan yang bersifat indoktriner yang harus didengar dengan baik dan tekun oleh para jamaah. Diam dan mendengarkan hukumnya wajib. Melalui khutbah Jumat, pembinaan umat Islam bisa dilaksanakan secara rutin dengan tema yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Media komunikasi melalui mau'izah hasanah juga merupakan alternatif dakwah melalui media yang bersifat pembinaan akhlak, moral maupun spiritual agar senantiasa bisa dimanfaatkan oleh mad'u dimanapun mereka berada. Adanya media dakwah ini diharapkan memberi kontribusi yang baik pada perkembangan media saat ini. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, yaitu sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam yaitu media elektronik. Nah, media elektronik ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, media internet. Internet sendiri merupakan jaringan komputer luas yang menghubungkan pemakai komputer satu dengan komputer lainnya dan dapat berhubungan dengan komputer dari suatu negara ke negara di seluruh dunia, di mana kita dapat melakukan browsing, surfing, chatting, dan lain sebagainya. Dibandingkan media dakwah yang lain, internet memiliki 3 keunggulan. Yang pertama, karena sifatnya yang never turn off, tidak pernah dimatikan, dan unlimited access dapat diakses tanpa batas. Internet memberi keleluasaan kepada penggunanya untuk mengakses dalam kondisi dan situasi apapun. Kemudian, media internet merupakan tempat yang tepat bagi mereka yang ingin berdiskusi tentang pengalaman spiritual yang mungkin tidak rasional dan bila dibawa pada forum yang biasa akan mengurangi keterbukaannya. Kemudian, sebagian orang memiliki keterbatasan dalam komunikasi seringkali mendapat kesulitan guna mengatasi dahaga spiritual mereka. Padahal mereka ingin sekali berdiskusi dan mendapat bimbingan dari para ulama. Sementara itu, ada sebagian orang yang ingin bertanya atau siap berdebat dengan para ulama untuk mencari kebenaran, namun kondisi sering tidak memungkinkan. Internet hadir sebagai kawan diskusi sekaligus pembimbing setia. Para ulama seharusnya dapat menggunakan internet sebagai media efektif untuk mencapai tujuan dakwahnya. Setelah media internet, yaitu ada media televisi. Nah, televisi ini merupakan sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel atau ruang. Nah, sistem ini menggunakan peralatan yang mengubah cahaya dan suara ke dalam gelombang elektronik dan mengkonversinya kembali ke dalam cahaya yang dapat dilihat dan suaranya dapat didengar. Kelebihan televisi sebagai media dakwah ini jika dibandingkan dengan media yang lainnya, yaitu media televisi memiliki jangkauan yang sangat luas sehingga ekspansi dakwah dapat menjangkau tempat yang lebih jauh. Bahkan pesan-pesan dakwah bisa disampaikan pada mad'u yang berada di tempat-tempat yang tidak sulit dijangkau. Kemudian media televisi mampu menyentuh mad'u yang heterogen dan dalam jumlah yang besar. Hal ini sesuai dengan salah satu karakter komunikasi massa, yaitu komunikan yang heterogen dan tersebar. Kelebihan ini jika dimanfaatkan dengan baik tentu akan berpengaruh positif dan aktivitas dakwah. Seorang dai yang bekerja dalam ruang yang sempit dan terbatas bisa menjangkau mad'u yang jumlahnya bisa jadi puluhan juta dalam satu sesi acara. Kemudian yang ketiga, media radio. Nah, pengertian radio menurut Ensiklopedia Indonesia yang menyampaikan informasi dengan pemanfaatan gelombang elektromagnetik bebas yang memiliki frekuensi, artinya yaitu penyampaian informasi
kepada halayak berupa suara yang berjalan satu arah dengan memanfaatkan gelombang radio sebagai media. Kemudian beberapa kelebihan sebagai media dakwah yaitu cepat dan langsung, akrab, dekat, hangat, sederhana, tanpa batas, murah, dan fleksibel. Setelah itu ada media cetak. Nah, media cetak atau media surat kabar dapat diartikan sebagai lembaran cetak yang bersifat umum, akan tetapi isinya selalu aktual mengenai apa yang terjadi di sekitar kita, bahkan di penjuru dunia. Semua mengandung nilai untuk disimak sebagai sarana informasi. Secara leksikal, surat kabar juga bisa diartikan sesuatu lembaran kertas yang bertuliskan kabar atau berita dan sebagainya. Kemudian surat kabar juga merupakan bagian dari penerbitan yang berupa lembaran yang berisi berita-berita, karangan-karangan, bahkan iklan cetak, dan diterbitkan secara tetap atau periodik, dan hal ini bisa sebagai sarana informasi. Dan ada beberapa ciri yang terdapat dalam surat kabar, diantaranya yang pertama, terekam, artinya berita yang dimuat tersusun secara sistematis. Yang kedua, menimbulkan perangkat mental secara aktif. Yang ketiga, pesannya menyangkut kebutuhan halayak. Dan yang keempat, efeknya sesuai dengan tujuan, dan masih banyak lagi. Berkaitan dengan pesan dakwah tersebut, menurut pandangan Tasmara, merupakan cara yang dilakukan juru dakwah untuk menyampaikan isi pesan yang disampaikan mad'u. Ketika menyampaikan suatu pesan dakwah, maka isi pesan tersebut sangatlah penting peranannya. Walaupun pesan tersebut baik tetapi disampaikan dengan cara yang tidak benar, maka pesan tersebut bisa saja ditolak oleh si penerima pesan. Juru dakwah juga dituntut untuk selalu memahami situasi dan kondisi masyarakat yang setiap saat mengalami perubahan baik secara kultural maupun sosial keagamaan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam setiap keberhasilan dakwah diantaranya sebagai berikut. Nah, unsur-unsurnya yang pertama yaitu da'i. Da'i itu pelaku dakwah. Kemudian mad'u, mitra dakwah, maddah, materi dakwah, wasilah, media dakwah, thariqah, metode dakwah, dan juga astar, efek dakwah. Untuk penentuan pendekatan dalam pesan dakwah ini didasarkan atas situasi dan kondisi sasaran dakwah yang melingkupinya. Misalnya masyarakat yang membutuhkan pencerahan agama Islam umpamanya. Tentunya dakwah dengan pendekatan komunikasi penyiaran Islam akan lebih tepat sasaran. Jika para dai atau mubalik ingin memanfaatkan teknologi informasi modern sebagai media dakwah, maka para dai atau mubalik harus mampu memahami dan sekaligus mempengaruhi kebijakan pers, radio, dan televisi yang dijabarkan dalam bentuk politik redaksi. Dan agenda masing-masing pers, radio, dan televisi itu agar selalu memperhatikan moral, etika dan nilai-nilai agama. Hal ini merupakan tantangan bagi para dai atau mubalik, karena di negara demokrasi dengan perkembangan media ke arah bisnis, biasanya media lebih mandiri dan otonom sehingga sukar dikendalikan atau dikontrol dari pihak luar dirinya. Bahkan sebaliknya, pemilik media lah yang dapat mengontrol kegiatan para mubalik. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.